otak itu liar. Dari kecil itu otak saya itu liar. Jadi Lihat gimana nih maksudnya Mas? liar itu, jadi gua kok kepengen ya ngelihat gua sendiri, gua sebagai penonton gitu loh. Gua kepengen menikmatin apa yang gua mainin. Nunjuk patung Monas. Kamu ya, awas kamu ya, aku bakal balik lagi sini lagi. Aku bakal balik ke sini lagi menjadi orang yang dilihat di jembatan penyeberangan kayak gini. Jakarta ki kejem yo, kok ngene ki rasanya kejemnya Jakarta. Yoni Wijoyo merupakan seorang lighting designer Indonesia asal Surabaya. Beliau menekuni dunia tata cahaya pertunjukan dan dikenal melalui keterlibatannya dalam berbagai konser serta acara berskala besar. Hingga kini, Yoni terus berkarya dan mengembangkan peran lighting dalam membangun pengalaman visual sebuah pertunjukan. Hai Sobat Podcast Sisi Baik, ketemu lagi di episode Podcast Sisi Baik selanjutnya, di mana kita diajak untuk melihat segala sesuatu dari perspektif lebih baik, karena perubahan besar terjadi dari sudut pandang yang baik. Bersama dengan kita pada siang hari ini ada Mas Yoni Wijoyo. Halo, apa kabar? Ada Sisi Surabaya baik. ini juga ya. Oh iya, Ada. Surabaya banget. Ini pekerjaan profesi yang dilakukan Mas Yoni ini sangat krusial, sangat penting, namun banyak orang yang tidak tahu terkait dengan lighting. Iya. Benar, Betul. penerangan. Betul. Jadi Mas Yoni ini boleh jelaskan Mas sekarang apa proyek yang sedang dikerjakan? Untuk proyeknya yang saat ini dikerjakan gedung perpustakaan nasional, terus kantornya Pak Teddy, setkap ya, terus sama mempersiapkan beberapa proyek event untuk tahun baru. Oke, aku baru dengar dan baru tahu nih Mas, ternyata kantor itu ada untuk project lightingnya juga. Kirain buat Iya. konser-konser aja gitu Mas. Iya, enggak Like, cuma konser. Kita juga ngerjakan fasad, terus interior, sama taman. Oh gitu. Taman. Jadi ada pulau di Belitung, Pulau Lebong namanya. Itu kita lagi ngerjain pencahayaan di tamannya. Oke, Mas, basicnya apa sih Mas sebenarnya? Apakah dulu pernah kuliah engineering lighting atau gimana? Tiba-tiba masuk tercemplung di bisnis lighting itu seperti apa basicnya Mas Yoni? Nah, ini sering banget saya terima pertanyaan ini. Jadi saya itu awalnya malah bukan di area production event, yaitu kan masuk di production event ya. Saya dulunya ngeband. Talent dulu malah. Iya, tukang gepuk drum. Oh iya. Tukang drum. Terus di Jakarta band-bandan, recording, bandnya nggak jalan, terus saya kerja sama band, terus bandnya itu udah ada konsepnya yaitu Drive, waktu zamannya Mas Anji. Nyemplung deh saya di situ, nyemplung nyoba-nyoba ya karena ada kesempatan pegang lu kok seru, karena udah kebayang nih bikin mainnya kayak gimana. Terus malah awalnya kan ditawarin tuh yang di depan harus ada orang yang pegang lighting karena Roberto Peter itu manajernya itu telat. Nah kan biasanya dia tuh yang ngedirect orang lightingnya, operator lightingnya telat, harus ada yang ngedampingin. Nah Mas Anji bilang harus ada yang di depan nih, siapa? Gue deh di depan ngopret tuh. Ngopret ini apa Mas namanya, tanya sama operatornya tuh, yang akhirnya jadi guru saya tuh. Ini oh ya sama ini. Nah saya tahu banget musiknya Drive kala itu. Intro openingnya itu progresif, ngitung banget. Jadi dan saya hafal karena ikutan check sound. Ya tak ikutin, lampunya tep. Wah anak kaget. Begitu selesai main aku ke belakang panggung terus main. Tadi siapa yang mainin lampu? Gue. Serius lu? Gua belum pernah ya dapat lampu yang bener-bener ngikutin musik. Udah, ini masa depan lu. Lu harus jalanin ini. Dan dapurnya masih kecil, masih sedikit gitu. Jadi semuanya, empat-empatnya tuh lu harus terusin ini. Jadi awalnya adalah ketidaksengajaan. Iya, kesasar. Kesasar. Gitu. Tapi apa namanya? Dari dulu emang waktu ngeband emang mikir sih, kok nggak pernah ya ada lampunya yang bener-bener ngasih nuansa, ngasih treatment gitu loh. Sedangkan gua kalau nonton band-band luar negeri tuh di treatment banget song by songnya tuh.
Nah dari situ mungkin kayak ada timbul balas dendam gitu. Mulai pertama tahun berapa Mas Yuni? Megang lighting pertama itu di 2009. 2009 itu yang ketidaksengajaan tadi ya? Iya betul, di lapangan Pademangan di mana? Mangga 2 ya? Bisa dianggap project pertama ya Mas Yuni Iya itu? betul. Mudah-mudahan masih ada itu foto-fotonya itu. Ya berani ngambil project yang paid pertama kali terkait dengan lighting itu kapan? Kebetulan di drive kantornya Drive itu di Bendungan Hilir itu tempat kumpulnya artis manajer artis Indonesia. Jadi itu manajer artis itu pada nongkrong di situ. Nah dengan bangganya kan Mas Robert ngomong, nih Yoni sekarang nggak cuma pegang merchandise sama fans club, Yoni pegang lightingnya Drive juga. Wah gua mau dong. Kita nggak ada lighting operator nih kalau. Akhirnya nyoba tuh Kotak, Lila, 5 Minute, Jerox. Itu pada nyoba. Terus nah gini nih yang gua mau. Akhirnya udah makin ya cepet kan kalau di kita tuh sesuatu yang baru. Akhirnya pada nyoba tuh. Ya udah segini. Oke, masih ngikutin harga kru kala itu. Harga promo. Harga promo gitu. Oke, kalau sekarang berarti Mas Yuni full time profesional di lighting industry. Iya. Nah, tadinya kan happy tuh ngeband tuh. Nah, sekarang lebih happy nggak untuk lighting ini, apa passionnya nggak sebenarnya Mas Yuni? Happy banget. Karena waktu ngeband itu kayak otak itu liar. Dari kecil itu otak saya itu liar. Jadi Lihat gimana nih maksudnya Mas? liar itu, jadi gua kok kepengen ya ngelihat gua sendiri, gua sebagai penonton gitu loh. Gua kepengen menikmatin apa yang gua mainin. Itu yang selalu dari kecil itu melakukan hal-hal liar kayak gitu. Jadi contoh ya, waktu kecil tuh sering ajan di lubang semut. Ngapain itu? Jadi gini, sampai ini setan ajan nih kata mama gitu. Setan semut itu kan di situ ada jutaan kan, Iya, jutaan semut. semut. Nah, saya tuh ajan dengan harapan lubang semut itu sebagai dunia gitu loh. Suara gua terdengar seluruh dunia. Nah, kayak gitu. Jadi terus bikin konser-konseran pernah. Jadi radio, korek api kayu ditata, terus busanya kursi dicongkel-congkel sampai keruak gede banget, dicongkel-congkel ditata. Jadi itu sama radio. Terus belakangnya itu mobil-mobilan ada 2, mobil truk sama mobil sedan. Radio itu dibuat panggungnya, terus korek api kayu itu ditata kayak barikade ternyata, terus si busa itu jadi penonton. Terus di situ saya teriak-teriak nyanyi lagunya 5 Bintang Rock. Bila ku dengar kicau burung di sana, itu nangis sampai teriak, sampai seneng gitu loh. Terus yang mobil-mobilan itu di belakang itu mobil truk, itu mobil produksi, mobil sedan itu mobil artis. Kelas 2 SD saya udah pikiran seperti itu. Iya, sudah berhayal seperti itu. Kelas 3 sampai kelas 4. Ingat setiap pulang sekolah saya bikin itu. Jadi artinya keliaran itu udah dipupuk dari kecil. Udah dikasih kode sama Tuhan ya kalau saya bilang. Emang industri kreatif. Iya, terus pas tak jalanin profesi ini, iya ya, dulu waktu kecil gua kan suka melakukan ini, melakukan itu ya. Jadi Kadang ya, itu sama orang tua dimarahin ya Mas. Kan ngerowak iya, kursi tadi. kursinya bolong, terus habis itu berantakan aja terus gitu. Iya, padahal sebenarnya itu adalah bakat yang kita mungkin bingung ya nyalurnya seperti apa, masih kecil Iya, kan belum tahu. betul. Padahal senangnya gitu. Betul. Jadi Nah, kayak kode lah ya dari kecil. Itu total sekarang udah berapa tahun nih Mas Yuni bergerak di bidang lighting? Dari 2009 sampai sekarang berarti 16 tahun ya. Project paling menarik, yang paling besar pernah Mas Yuni handle apa tuh? Project paling besar, kalau ngomongin skala semuanya besar ya. Tapi kalau ngomongin menarik, kemarin tuh menarik sekali Jogjakarta. Salah satu yang benar-benar saya tuh benar-benar ngerasain, bisa dibilang gua puas nih apa yang gua kerjain. Yang lain-lain nggak pernah puas. Kenapa tuh? Kayak ada yang kurang gitu pasti. Ada aja kayak ini harusnya nggak kayak gini nih. Ini ada yang kayak gua itu saya punya keharusan. Ini kemarin yang di awal pemikirannya nggak kayak gini deh, yang di presentasi kayak gini ya, karena terus kejadian yang ini minta itu, yang itu, wah udah jadi kayak
ini harusnya bisa lebih perfect nih gitu loh. Akhirnya yang kemarin benar-benar los aja dari nol sampai pelaksanaan. Oke nih, maksudnya nggak ada beban apa-apa, Dan dari pihak IO nggak ada yang menekan gimana gitu ya Mas? nggak ada. Sama artisnya itu artis luar negeri, legend, yang mana waktu kecil saya tuh ngikutin banget, Agli Kijo gitu. Agli Kijo terus konser, terus gua yang pegang lightingnya gitu kayak nggak percaya. Terus Loudness, terus ada band metal dari Mongol, The Who namanya, itu keren banget. Terus band-band rock Indonesia yang waktu kecil itu saya bener-bener ngikutin, nggak cuma dengerin tapi ngikutin. Andromeda, Kaisar gitu, saya bener-bener nyanyiin, saya pegang lightingnya. Terus itu Kayak mimpi wah, ya. iya ini di atas GIF itu ada apa ya, itulah gitu. Jadi bener-bener nikmatin banget kemarin pekerjaan terakhir. Apalagi Jogja Rokarta yang kemarin adalah Jogja Rokarta terakhir gitu. Jadi kayak Sangat ada berkesan. berkesan banget gitu. Jadi oh ini bagian dari sejarah sih. Oke, nah itu kan tadi yang paling berkesan. Nah kalau bisa dibilang kan Mas Yoni berarti dari nol benar-benar mulai belajar Iya. lighting dan sebagainya. Iya. Pernah nggak ada merasa fail gitu? Oh ini kayaknya kurang cocok nih. Gitu. Pernah. Apa yang dikerjakan? Iya, pernah. Itu bikin down nggak Mas kira-kira? Saya tuh yang tipikal yang kalau udah dikasih PR dari awal, dikasih ekspektasi 100 ya udah tak jagain tuh 100. Jangan nanti tiba-tiba ternyata ini nggak bisa dipasang di sini. Nah, itu udah nurun ngikis. Nah, terkikisnya itu kepikirannya tuh bisa bulanan. Bisa dibilang idealis nggak Mas? Banget, Iya kan? banget, idealisnya banget. Gitu. Jadi benar-benar harus sesuai dengan plan awal. Iya, Tapi sepanjang karir kan pasti ada yang tidak sesuai dengan apa yang Mas Yoni ini kan. Iya. Misalnya ada dari IO request seperti apa. iya. Nah kayak gitu tetap Mas Yoni jalani atau dengan setengah hati gitu tuh, atau tetap Tetap. semangat aja. Tetap nggak bisa secara tanggung jawab ekspektasi. Saya punya ekspektasi sendiri. Sekalipun klien, Yon udah nggak usah gimana ini eventnya udah kelihatan kayak gini. Tapi tetap saya harus punya masterpiece di setiap event supaya orang nginget. Karena tugas saya kan supaya orang merimain, oh event ini begini. Contoh lampunya ini kurang bisa dibilang ya, tapi minimal saya bikin satu momen apa nih yang bisa bikin orang teringat, sekalipun lampunya itu kurang. Ya udah, katakan orang inget ketika lagu A warnanya merah aja. Nah itu kan artinya kan oh iya ya. Terus habis gitu dibikin siluet aja, gitu-gitu bisa dilakukan. Jadi semua itu intinya goals. Setiap momen itu harus ada goal supaya orang itu bisa nginget gitu. Oke, berarti ini sebenarnya pure pekerjaan seni ya Mas? Pure Kalau menurut pekerjaan. Mas Yoni? Iya, yang dikombinasikan sama teknis. Oke, jadi Gitu, idenya itu berhubungan. Mas Yoni, tapi Iya. ada orang teknisi lagi yang mengeksekusi sesuai dengan taste-nya Mas Yoni. Banyak pihak teknis yang terlibat, yang mendukung sisi kreatifnya gitu. Oke, nah apa titik balik yang membuat Mas Yoni berpikir bahwa oh ini jadi profesi nih untuk saya nantinya gitu? Atau tadinya awalnya kan suka aja nih, terus lama-lama itu menjadi sebuah profesi yang kira-kira bakal ditekuni terus, itu apa yang membuat Mas Yoni berpikir seperti itu? Ketika melihat animo sekitar waktu itu ya 2013, di mana saya jalan di 2 proyek besar, bisa dibilang turnya Noah setelah Ariel keluar, sama turnya Burger Kill. Di 2 band itu dengan 2 brand berbeda juga. Oke. Satu brand A, satu brand B. Nah itu berlawanan nih. Nah itu. Oh, itu ya? Iya. Nah di sisi ini aku tuh benar-benar punya goals masing-masing, dan ternyata demand-nya bagus, impact-nya bagus banget. Semua orang pada menikmatin apa yang tak lakukan. Oke. Sampai akhirnya berpikir, gua harus lebih serius dari ini. Akhirnya dari situ nih baru kepikiran, gua harus sekolah deh. Sempat sekolah secara formal juga Mas terkait dengan lighting? Akhirnya diberangkatin sama satu produk di Singapura, di Jerman untuk belajar.
sama lighting designernya Coldplay, lighting designernya AC/DC, Rolling Stone gitu. Terus banyak beberapa lighting designer yang tak timba ilmunya. Dari situ Mas Yoni belajar secara segi teknisnya atau secara segi taste-nya atau seperti apa Mas, yang banyak ilmunya Mas Yoni ambil dari belajar secara internasional tadi? Dan kira-kira beda nggak dengan Indonesia diterapkan di sini, itu sama atau beda? Bedanya lebih ke pola apa ya? Kita ngomongin pola bisnis kali ya. Dari situ. Jadi Oke, kalau secara bisnisnya ya? iya, karena kalau kita ngomong gini, idealnya event itu berapa lama untuk katakan untuk skala konser tunggalnya ini si A, katakan konser tunggalnya A itu butuh preparation H-10. Nah kalau di Indonesia kan nggak, karena waduh berat bro kalau segitu bro, H-3 lah. Nah ini nggak ideal. Mepet ya? Iya. Nah tapi kalau di sana kan nggak bisa. Kalau lo mau bagus ya lo loading lo harus 6 hari, harus seminggu. Setelah itu baru touch up apa programming gitu loh. Programming mungkin bisa pre-program, tapi secara preparation yang ideal itu harus segini. Nah itu jadi dari situ. Terus selain itu juga teknis, juga tes, juga tak pelajarin juga. Mereka juga share juga. Oke, jadi Gitu. tantangannya menurut Mas Yoni berubah nggak Mas dari tahun awal Mas Yoni memulai 2009 sampai dengan detik ini? Di era yang sekarang semuanya serba digital, itu ada perbedaan nggak Mas kira-kira tantangannya? Beda banget. Karena zaman dulu tantangannya lebih ke alatnya terbatas. Terus dari segi tim juga, katakan gua mau ada backlight, lampu yang biasanya dibuat untuk penonton tak bikin buat backlight di belakang drum jejer. Nah itu belum pernah ada yang melakukan. Nah ketika dilakukan itu seperti salah gitu. Yon itu kan lampu buat penerangan penonton, kenapa lo bikin itu? Ya emang nggak boleh gitu. Ya nanti lihat hasilnya. Begitu lihat, oh iya baru. Terus main blackout itu zaman dulu nggak ada, main siluet gitu nggak ada, sampai dimarahin, berantem, mau dikeroyok sama orang banyak, satu tim pernah. Gara-gara apa? Mereka ya udah terlalu pakem gitu loh. Artis naik harus terang supaya kamera bagus. Iya nggak apa-apa, makanya lu referensi lu banyakin nonton video-video bule gitu. Akhirnya kalau zaman dulu sih lebih di situ ya. Terus tapi setelah pembuktian, nah untuk sekarang tantangannya adalah klien itu selalu ini sih. Sebenarnya itu nggak sekedar tantangan, tapi bukan jadi penghalang. Klien itu selalu, Mas bisa gini nggak? Karena banyak referensi dari luar, Mas bisa gini nggak? Oke, kalau kayak gini, kuantitinya harus seperti ini, tempatnya harus seperti ini, dan kondisi loadingnya harus sekian lama. Wah, kita nggak ada semua itu syarat-syarat. Nah, kayak gitu. Terus apalagi ada lagi yang minta cepet, minta bagus, minta murah. Oh, nggak realistis. Nggak realistis gitu. Jadi ya mohon maaf ya para klien ya, yang realistis dong. Iya, maunya bagus tapi murah. Iya, gitu. bagus, murah, cepet. Nah, gitu itu loh. agak Ya iya. sulit. Kita bukan vendor dukun ya. Kalau kita vendor jin nggak apa-apa. Kita bisa kosok jadi. Iya, semuanya perlu effort dong. Betul, gitu. Oke, nah kita kan lihat sekarang Mas Yoni udah bisa dibilang sukses lah ya di bidang ini. Amin. Nah, struggle-nya dulu pernah ada nggak Mas kira-kira? Mungkin sebelum menekuni bidang lighting, ketika masuk Jakarta pertama kali sebagai anak rantau atau gimana? Kira-kira ada nggak cerita-cerita yang bisa menginspirasi nih para teman-teman di sini yang masih berjuang, masih bingung nih arah hidupnya kemana, anak-anak muda sekarang gitu? Ada dong, banyak. Ini salah satu ya. Sebelum saya masuk ke sini untuk sebagai musisi, jadi saya tuh pernah ikut festival jingle ABC Susu. Sampai akhirnya tour sampai ke Bandung final. Di Bandung nggak menang, nggak dapat nominasi, tapi dapat uang banyak, uang sangu, uang laundry, uang makan, itu baru pertama tuh. Wih, terus akhirnya kan sama Naif, sama Ari Lasso gitu kan, sama artis lah, pokoknya kenal dapat duit banyak. Kakak saya sebulan satu band juga, kakak saya sama teman saya pulang ke Surabaya. Yon, kon nggak pesen tiket? Enggak. Aku nang Jakarta. Ngapain? Nggak tahu. Aku nyekel uang, aku main Jakarta gitu.
mau ke Jakarta. Tadinya belum niat buat ini, buat merantau. Itu gitu 2003. kan? 2003 aku nyoba ke Jakarta. Ke Jakarta, wis kerja. Akhirnya kerja sama mbak sepupu piano. Servis piano, jual beli piano gitu. Terus Masih serabutan ya Mas? Padahal? serabutan. Soalnya kan nggak tahu kerja apa. Aku ninggalin beberapa band di Surabaya. Akhirnya sampai akhirnya nggak kepake, nggak kerja. Merasa kakakku merasa nggak butuh orang lagi. Ya wes, akhirnya aku luntang-lantung di Blok M ngelamun, di apa namanya terminal Blok M di depan ngelamun, terus di jembatan penyeberangan kayak gini. Jakarta ki kejem yo, kok ini ki rasanya kejemnya Jakarta itu baru Lebih pertama. Ibu kota lebih dari ibu tiri. Iya. Gitu. Terus akhirnya dijemput sama mama. Yon, mama dengar kamu udah nggak kerja lagi ya, Mat. Iya. Dengar juga sampai Surabaya. Iya, langsung terus dijemput. Terus pas dijemput itu di stasiun Gambir mau naik kereta, dung deng dung dung. Wah, kereta ini jurusan Surabaya akan segera berangkat. Wah, situ kan depannya Monas kan, stasiun itu. Masuk kereta, wah nggak terima, balik. Agak mengharukan ya Mas ceritanya ini. Balik nunjuk patung Monas. Kamu ya, aku bakal balik lagi sini lagi. Aku bakal balik ke sini lagi menjadi orang yang dilihat. Lihat ya, kalau kamu aja yang bangun, kamu itu orang Jawa Timur. Tenang aja, wis balik. Masuk itu sama dendam. Tapi dendamnya sambil doa ya. Enggak cuma dendam mangkel enggak, tapi ya Allah kasih jalan. Optimis. Iya, optimis. Dan itu 2008 aku balik lagi ke sini, bla 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 bla, ceritanya kayak gitu. Akhirnya ya di 2009 sampai ya terlihat lah, bisa dibilang karena Jalurnya profesi. udah ketahuan. Iya, gitu. Jadi dari situ artinya dari apa ya, ngecap ataupun dendam yang benar-benar positif, aku akan ke sini tapi akan membawa sesuatu gitu loh. Nah, selama dari 2003 ke 2008 apa yang dilakukan Mas Yoni? Ngeband. Ya di sana ngeband. Terus sampai jadi ngajar jadi guru SD, terus ngajar musik, sampai akhirnya long trip band long trip ke luar pulau Tour band gitu. cafe. Iya, 1 bulan 2 bulan kontrak sama hotel. Emang passionnya di bidang musik ya Mas berarti ya? Iya, kalau bilang passion sih intinya sesuatu yang karya ya, bentuk karya ya. Karena aku bisa menikmatin ruangan, aku bisa menikmatin lukisan gitu-gitu. Terutama musik ya. Berarti bisa dibilang tidak semua perjalanan itu mulus ya. Betul Nggak sekali. tiba-tiba SMA, kuliah, nanti dikasih pekerjaan ini. Oh Iya, ya sukses terima. kaya. Enak banget golden ticket. Ternyata Gitu. panjang juga perjalanannya. Iya, betul. Nah, Mas, semenjak Mas Yoni menekuni bisnis lighting ini, apakah sekarang makin banyak Mas untuk kompetitornya atau orang-orang yang mulai menekuni bidang yang sama melihat kesuksesannya Mas Yoni ini? Sangat banyak, bisa dibilang sangat banyak. Bahkan yang saya tuh sering ketemu sama teman-teman seprofesi yang dulu itu bukan berseberangan. Dulu Mas saya itu soundman gara-gara lihat YouTube-nya Mas Yoni. Terus saya akhirnya belajar. Terus beberapa tutorial tak lakukan, akhirnya ya kerja sama saya. Gitu. Ya wis. Ya udah, kamu udah tahu Mas Yoni kayak gimana akhirnya. Dan sampai sekarang dia juga ditugaskan di Tulus. Nah, itu anaknya. Itu kebanggaan buat Mas Yoni ya, bukan melihat sebagai saingan ya? Bangga banget. Saya malah kalau semakin banyak, karena kan sudah tak siapin. Kenapa saya bikin konten-konten tentang pelajaran lighting atau gimana ya, tutor gitulah, meskipun ringan. Karena saat itu nggak ada di dunia itu cuma ada 2, satu Christian Jackson, satu lagi saya yang mainan YouTube untuk tutorial di 2000 itu. Terus Terkait termasuk dengan lighting. terkait dengan lighting pun itu di Instagram gitu. Jadi sekarang Mas Yoni fokusnya selain untuk menjadi project lighting ini adalah sharing ke masyarakat. Betul. Atau ke kaum muda yang kira-kira berminat bergerak di bidang yang sama. Betul. Meskipun ibu-ibu sekalipun kalau mau belajar monggo loh, saya juga. Oh iya. Apakah pernah buka kelas, Mas? Dulu sering buka kelas. Jadi kalau saya pulang ke Surabaya terus yuk kelas, kalau itu. Terus kalau pas lagi event, oh nih kayaknya nih ada waktu lumayan nih, yaudah yuk, ada program namanya Sinau Bareng, yuk sinau bareng di venue gitu. Udah, ayo tanya apa gitu. Oke Mas, ini agak dalam pertanyaannya ya. Menurut Mas Yoni, kehidupan Mas Yoni yang sekarang ini apakah kehidupan yang Mas Yoni inginkan dulu waktu kecil?
kehidupan saya buka Profesinya. profesi. Kebetulan Yoni Wijoyo itu tidak pernah bermimpi atau tidak pernah punya cita-cita. Sorry, kalau bermimpi oke. Tapi kalau punya cita-cita enggak Kecil pernah. kan udah jadi dokter, jadi presiden itu nggak pernah ya mas? Pernah jadi ABRI dulu. Jadi kalau lihat ABRI lewat itu nangis, minta digendong. Tapi itu aja. Terus habis itu pas begitu udah lepas dari kelas 1 SD udah enggak. Ya udah ngalir aja. Semua itu kata hati. Pure. Tapi terkait kehidupan ini semua itu yang tak kayak angan-angan. Oh, kalau contoh nih kalau seumpamanya ke tempat apa, enak ya kalau punya rumah kayak gini ya. Kejadian. Lihat orang-orang, enak ke luar negeri, ke Eropa, nyampe sendiri meskipun waktu itu bahasa Inggrisnya acak adut. Nggak Kuliah bahasa karu-karu. Inggris juga ya mas? Iya, tapi nggak Akhirnya. karuan. Iya. Bahasa Inggris ya. Akhirnya singkat cerita Tuhan itu selalu mendengarkan dan ngasih jalan. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu request. Kalau kamu cuman pengen tapi nggak request, nggak minta, ya wes, kamu nggak akan dikasih kode jalan. Gitu. Harus spesifik mintanya. Harus spesifik, termasuk jodoh. Oh gitu. Iya, itu pengalaman pribadi. Aduh. Harus spesifik, benar. Nah sekarang ini apa yang Mas Yoni cita-citakan ke depannya? Goalnya ke depannya? Goals kedepannya, kalau goals kedepannya sih saya belum tahu ya. Tapi yang jelas saya pengen punya sebuah pertunjukan yang benar-benar bisa bikin orang itu ke flashback atau menjadi meditasi ya buat dia media ya, maksudnya biar dia flashback sama saya pengen punya IP yang nggak cuma IP konser yang nggak cuman konser aja tapi juga merasakan, jadi sepanjang itu dia cerita, oh iya ya ternyata cerita hidupku kayak gini. Itu dari untuk artisnya atau untuk penonton? semuanya yang terlibat di situ. Jadi mereka penonton pun itu juga akhirnya terlibat dalam show itu. Jadi bisa dibilang kalau pengen goalsnya apa, ya pengen punya sesuatu karya dalam bentuk pertunjukan yang luar biasa. Oke, terkait tadi pernah nggak Mas Yoni dalam karirnya ini artis siapa gitu konsernya yang Mas Yoni kerjakan terus sampai bikin terharu, sampai bikin emosional gitu, ada nggak? Ada sih, kayak Tulus, terus Yura. Itu karena dari sosok performance-nya sendiri ya, dari emang sosok mereka sendiri yang emang sudah dalam. Mereka sendiri kan udah mengkonsep show-nya. Nah, dari sisi saya itu mendalam aja, lebih mempertebal aja gitu. Contoh kayak Tulus, Mas Yoni kalau bagian ini kalau bisa jangan terlalu terang, kalau bisa gelap. Kenapa Tulus? Karena kan itu si kamera itu kan butuh apa ya bahasanya, belanja lah ya ke penonton yang lagi ekspresif gitu. Nah, kalau bisa jangan, biarkan dia jadi dirinya sendiri. Nah, itu dalam banget. Kalau diterangin jadi dia tahu mau di syuting gitu ya. Iya, malu. Yang tadinya dia nyanyi, contoh nih lagu Diri itu kan dalam banget. Terus lagu Nala, banyak lah lagu-lagu di album Manusia itu yang dalam. Nah, itu kalau penonton nyanyi, biarin aja gelap, biar mereka jadi dirinya sendiri. Nah, Tulus maunya gitu. Jadi jangan diterangin. Kalau diterangin takutnya nanti dia malu gitu loh. Gitu tension Iya, nggak jadi nangis. gitu. Jadi pada ketawa halo gitu. Gitu. Jadi nangkap saya. Oke. Jadi dari situ sih akhirnya kebuka. Wih. Oke juga nih pemikiran kayak gini. Oke. Mas, selain konser yang paling berkesan pernah nggak Mas ada proyek-proyek misalkan negaraan atau proyek terkait dengan di luar yang entertainment lah? Pernah. Beberapa kali itu tamunya itu RI 1. Waktu launching patung GWK. Nah, itu kan ada RI 1. Lebih sulit apa lebih mudah Mas terkait dengan acara kenegaraan? Lebih deg-degan. Takut salah ya? Takut salah karena ini perspektif subjektif. Perspektif dari orang-orang tertentu. Jadi contoh yang ngejagain 3 orang. 3 orang ini jagain masing-masing. Mas, lampu sebelah sini silo, Mas. Yang sini sebelah sini. Loh, ini yang bener yang mana? Oke, taruh. Oh iya, ini agak silo. Berapa persen? Gitu dihitung persentasenya. Oke, Mas, udah ya. Di lock ya segini. Oke, kita sana. Waktu main pun dijagain sama pas pampres.
diminta nomor Agak telepon, ndredeg ya, Mas? ndredeg, bukan masalah sulitnya, ndredeg ya gitu, peti. Gitu. Jadi salah nanti ada apa? Laser merah. Kita amit-amit. Gitu. Jadi dari sisi permainan sih nggak terlalu gimana, cuma pas tantangannya pas waktu dia duduk di kursinya, terus sama waktu pidato. Nah itu tuh yang ayo bismillah aman gitu. Oke Pak, aman Pak, depan aman. Oke, bismillah. Yo sebagai turun udah aman gitu. Tapi lebih enjoy project yang kreatif berarti ya. Betul, kreatif. Karena Enak. banyak emosi yang dimainkan di sini. Iya, dan itu juga apa idealis dari sisi rasa kita sendiri juga tersalurkan. Oke. Oke Mas, ternyata sudah banyak sekali yang kita obrolkan pada Oh, siang hari ini. sudah ya? Iya. Oke. Nggak terasa. Iya, terima kasih banyak Mas Yoni share-sharenya, cerita inspiratifnya, inspirasi Mbak. juga bagi teman-teman penonton di sini supaya jangan pernah menyerah. Jangan Ya, pernah. benar. Belum tahu kita tahun depan jadi apa. Betul. Berapa betul. bulan aja belum bisa kita Iya. prediksi, apalagi tahun-tahun depan. Betul Pokoknya jangan sekali. menyerah. Terima kasih Iya. banyak Sobat Sisi Baik atas menonton, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.